Presiden Prabowo Subianto melantik Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu pemirsa, Presiden juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adis Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Adis dilantik Presiden Prabowo setelah rapat paripurna DPR menyetujui dirinya sebagai Hakim MK. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Prabowo juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda berkenaan Agung. Dengan pengangkatan Yuda Agung menggantikan posisi Wamenkyu sebelumnya Thomas Jiwandono. 1945. Posisi Wakil Menteri Keuangan kosong pasca Thomas Jiwandono berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh tugasnya adalah Tanggal 5 Februari menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemirsa, Ketua KPK 2011 hingga 2015 Abraham Samad meminta tidak ada lagi kriminalisasi dan pembungkaman dalam kasus yang saat ini tengah berjalan, termasuk kasus ijazah Joko Widodo. Samad mengungkapkan Presiden Prabowo menerima kritik dan tidak akan melakukan kriminalisasi. Berikut cuplikan program The Prime Show yang dipandu rekan Diandra Mukni. Sorotan 1 tahun kebelakangan ini adalah terkait dengan kasus ijazah. Disinggung tidak dalam pertemuan? tidak disinggung secara eksplisit, tapi kita meminta sama Pak Presiden agar supaya tidak ada orang yang dikriminalisasi dalam berbagai macam kasus, termasuk misalnya kasus ijazah itu. Tapi tidak secara eksplisit. Tidak secara eksplisit, karena kita cuma minta supaya kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus orang dikriminalisasi. Misalnya orang membongkar kasus ijazah itu nggak boleh dikriminalisasi. Jadi tidak eksplisit. Apa saja nih Bang yang dibahas soal kasus itu tadi? Enggak ada. Jadi kita minta bahwa itu tadinya tidak boleh ada lagi kriminalisasi, termasuk pembungkaman, orang bebas mengkritik, yang penting kritiknya itu konstruktif, gitu ya. Dan ada yang menarik, ketika salah satu peserta, kalau nggak sama Hersubiono, itu dia menyampaikan bahwa Pak Presiden, tolong kalau kita yang kritik di luar ini pedas-pedas, tolong diterima, jangan dibungkam. Langsung Pak Prabowo jawab, saya mempersilahkan Anda untuk mengkritik saya bisa-bisa dan saya tidak akan kriminalisasi Anda. Itu kata dia. Selain itu ada sorotan, kasus-kasus yang menjadi sorotan yang dibahas tidak Pak? Kalau saya lebih kepada kasus-kasus sumber daya alam. Ya, itu saya menyoroti tajam karena menurut saya itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena kalau kita tidak mengelola sumber daya alam yang bagus, maka terjadi yang namanya fraud, total loss, dan corruption. Kira-kira seperti itu. Pemirsa, Aliansi Pemuda Toraja selaku pelapor kasus komika Panji Pragiwaksono angkat bicara pasca pemeriksaan Panji di Barreskrim Polri. Menanggapi pemeriksaan komika Panji Pragiwaksono di Barreskrim Polri beberapa hari lalu, pemirsa, Aliansi Pemuda Toraja selaku pelapor menegaskan kasus ini tidak lahir dari sikap anti dialog masyarakat adat Toraja. Sudah sejak awal, ruang-ruang klarifikasi dan penyelesaian secara adat telah dibuka masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, dan para tetua adat serta pemuda Toraja. Namun dialog tersebut tidak mendapatkan titik terang. Sehingga Pemuda Toraja menjadikan jalur hukum negara sebagai upaya terakhir yang sah dan konstitusional. Sebelumnya, Panji Pragiwaksono dilaporkan Aliansi Pemuda Toraja atas materi stand-up komedi dalam pertunjukan bertajuk Mesake Bangsaku pada tahun 2013.
Pasca pemeriksaan Panji di Bareskrim, perlu kami tegaskan bahwa kasus ini tidak lahir dari sikap anti dialog masyarakat adat. Sejak awal, ruang-ruang klarifikasi dan penyelesaian secara adat telah dibuka oleh masyarakat adat, tokoh-tokoh adat dan juga para tentu adat. Namun dialog tersebut tersumbat karena tidak adanya etikat baik untuk memahami keberatan masyarakat dan menghormati mekanisme adat yang hidup. Ini yang membuat kami terus melihat proses hukum yang sedang berjalan ini kan. Ya, sebelumnya pemirsa, komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Panji diperiksa terkait kasus dugaan penghinaan yang dilaporkan Aliansi Pemuda Toraja. Kehadiran Panji di Bareskrim Polri ini merupakan panggilan kedua. Kuasa hukum Panji, Haris Hazar, menjelaskan sebelumnya Panji belum dapat memenuhi panggilan karena berada di luar negeri. Panji diperiksa terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap masyarakat Toraja yang dilaporkan pada November 2025. Dalam pemeriksaan ini, Panji dicecar 48 pertanyaan. Oh bukan tidak mencerai, ini untuk pertunjukan lain lagi yang sudah lama, pertunjukannya tahun 2013, kemudian dipermasalahkan sekarang. Ini panggilan keberapa, Pak? Ini pemanggilan diperiksa pertama kali, pemanggilan kedua kali, laporan aja kali ya, jadi ya saya ngikutin prosesnya aja. Pemirsa, dipanggil Polda Metro Jaya pada Jumat besok, komika Panji Pragiwaksono menegaskan tidak akan menghindar. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Jadi terlapor atas tayangan Mensrea, komika Panji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak akan menghindari panggilan Polda Metro Jaya. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Panji dijadwalkan dipanggil pada Jumat 6 Februari 2026 untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Saya akan jalanin prosesnya saja, saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir, dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan, insya Allah. Sebelumnya komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kubu Roy Suryo meminta salinan 709 dokumen terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Permintaan itu diajukan kuasa hukum Roy Suryo CS. Refli Harun datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Ia meminta salinan ratusan dokumen milik Universitas Gadjah Mada yang telah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Permintaan itu untuk kepentingan perlindungan hak hukum dari Roy Suryo CS yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Refli menilai sebagai tersangka, Roy CS berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan penyidik untuk menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka. Jadi nanti akan ada kaitannya dengan Komisi Informasi Pusat kalau seandainya PPID Polda Metro Jaya tidak tunduk. Jadi dasar dari permohonan ini adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Jadi ada hak publik untuk meminta informasi publik yang tidak dikecualikan, ya. Jadi kalau dikecualikan, ditutup misalnya, itu boleh. Tetapi kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justified untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan yang menyebabkan Roy Rismon Tifa ini kemudian ditersangkakan.